Bismi rabbikal ladzi itu diartikan adalah setiap akan melakukan sesuatu bukan hanya membaca, disuruh dengan menyebut nama Allah. Mangan ta, minum ta, melakukan perbuatan apa ta, itu diperintahkan menyebut ismu rabbik, menyebut nama Tuhan. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasulullah kemudian menyampaikan setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kerjaan apa saja yang tidak diawali oleh bismillah fahuwa abtar, rusak, tidak ada manfaatnya, hasilnya pun tidak akan bermanfaat. Itu makna daripada maksud iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, istrimu baca, saudaramu baca, orang tuamu, perhatikan lingkungan kamu, itu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq itu bisa diartikan pula, dimaknai bahwa sesungguhnya kita manusia ini butuh hidup dan butuh dihidupkan, butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al insana min 'alaq. Pada hakikatnya manusia itu hidup telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai andangder, makan gedang, nganggo kelambi, ya, pakai baju, pakai celana, makan dan lain sebagainya tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa membaca bismillahirrahmanirrahim, tanpa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak membaca itu, maka abtar, kamu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan mendapatkan keberkahan. Karena dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, yang pertama ada kalimat ar-Rahman, yang kedua ada kalimat ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Meminta kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan dan kerahmatan hidup di dunia sampai terbawa sampai ar-Rahim, masuk ke dalam alam kubur yang disebut maghfirah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Nah, kita ini dilarang juga takabur, ya. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada kalian, yang pertama, bahwa kalian itu tolong jangan sampai ada kidak. Ini ada kidak, ewang bingung sekolah wis lulus, ya kan? Sudah lulus SLTA, sudah lulus dari STM, sudah lulus dari SMU, dari aliyah, bahkan sudah lulus dari perguruan tinggi. Berusahalah, begitu kalian itu ditinggalkan oleh orang tua, jangan buta masalah, jangan sampai terjadi perselisihan rebutan warisan itu. Maka Pak Ustadz nih, saya jujur berusaha bagaimana caranya anak-anak binaan kita itu jangan sampai meributkan warisan. Untuk itu apa? Kita harus mempunyai pekerjaan tetap, terserah arep ning pabrik, arep ning apa nih kan, arep ning pemerintah ta, jadi pegawai negeri ta, mau jadi satpam kek, jadi apa namanya tukang sapu ta, supir ta, apa saja, yang penting di situ ada hasil, ya. Aja males, non? Iya, makanya kita kan harus ikhtiar. Kan Allah juga berfirman begini,
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah kamathali. Bukan itu ayatnya. Ayat Allah itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Jadi Allah itu walladzina, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mencari jalan keluar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di situ ada lam, ada nun taukid. Itu meyakinkan, menguatkan apa? Hasil. Orang yang berjuang, orang yang melakukan, orang yang berusaha mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, Allah memberikan janji kepastian lanahdiyannahum. Bukan lanahdiyannahum, tapi lanahdiyannahum. Ada lam, ada huruf nun di akhir kalimat. Di akhir kalimat fi'il. Lanahdiyannahum subulana. Jalannya akan terpecah, akan ditunjukkan dengan berbagai macam cara. Wa inna, sesungguhnya Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin. La-nya itu menunjukkan milik, menunjukkan terdekat, menunjukkan kebersamaan. Sudah la toli ma'a. Ma'a itu bersama. Nggih. Muhsinin itu orang yang berbuat kebaikan. Jadi tekad kitanya lillahi ta'ala. Begitu ya. Insyaallah ya. Silakan nanti bisa bersilaturahmi ning Citangkil, Kang Rahmat Uning, terus Kang Imat kini sing putih kan Imat iki Rabi ya. Kang Andri itu ya, kita sama-sama. Sebetulnya kalau kita bersatu, orang Cilegon bersatu mencari kerjaan di pabrik itu, saya yakin itu, saya berkeyakinan ini penting pekerjaan yang kita bisa. Jangan mencari pekerjaan yang kita tidak bisa. Jangan lebih sohor, wong bisa nih cuma istilahnya buti sukat ngejaluk ngoperasikan komputer. Yang kita bisa saja itu ya, yang kita bisa, insya Allah pasti akan ada jalan keluar. Nah kemudian selain itu juga perusahaan itu jujur minta ada peraturan apa? Peraturan daerah, undang-undang. Sini disebut perda, di sini disebut dengan perwal, peraturan daerah atau peraturan wali kota, sing apa yang menekankan pada pihak perusahaan untuk menerima orang lokal. Itu makanya Pak Ustadz ini, saya ini bisa berusaha untuk menghadap atau menemui, ngobrol, bahasa kanan lima, sharing, dengar pendapat ataupun apa, hearing dengan dewan ya. Kita datang ke dewan, hearing dengan wali kota, kita datang ke wali kota, dengan disnaker gitu. Insya Allah kita harus bersatu. Kalau nggak bersatu nggak bisa aja keleh dengan orang luar, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sekali lagi mari kita ngobrol ya. Insya Allah nanti, karena kalau kita tidak mendatangi pemerintah juga kita disalahkan, gitu ya. Maka kita datang ke pemerintah, datang ke aparatur negara, datang ke dewan, terus kita ajak ngobrol terus Pak RT-nya, Pak RW-nya, gitu tuh ya, saling mendukung termasuk lurahnya. Itu harus kita ajak bareng-bareng. Kasihan ya, kasihan dia saya masih turung rapi ya, iki turung rapi belum. Nanti kalau sudah punya istri, tembeni ke pendak sing arane palang.
ya kan? Rabi istri ya weteng gede melahirkan anak sing pertama lagi lareun untuk mertuane arep memantu terus wong tua lagi